Di awal membuka usaha menjahit, pasti mengalami masih sepinya order atau masih belum banyak pelanggan. Bagaimana kita mensiasati ini? Mari kita simak videonya. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Sebagai pelaku usaha baru, pasti terkendala dengan masih sedikitnya pelanggan yang datang kepada kita, apalagi pesaing-pesaing kita yang sudah terkenal dengan banyak pelanggannya, sedangkan kita masih sebagai penjahit rumahan yang masih belum banyak orang tahu. Kita bisa mensiasati ini agar usaha kita tetap berjalan, yaitu kita bisa mengambil suborder dari penjahit-penjahit yang maju. Mereka biasanya menawarkan untuk mengerjakan kerja borongan dari order yang mereka dapatkan, atau kita memproduksi sendiri. Nah, itu kita anggap sebagai manuver, sebagai inovasi yang kita gunakan supaya kita tidak melulu menanti job atau menunggu kedatangan para customer yang kadang-kadang musiman. Kalau penjahit itu ada musim hari raya atau musim sekolah, musim pembuatan seragam untuk para pegawai. Nah, ini kita tidak boleh tergantung dari musim-musim ini. Pada saat ada musimnya sepi, kita bisa menggunakan waktunya dengan membuat produksi yang bisa kita jual secara langsung, atau kita menitipkan kepada penjual-penjual eceran lainnya. Ini akan sangat membantu untuk kelangsungan income-nya, pendapatan kita jadi tidak terputus. Nah, ini akan saya bagikan tipsnya. Kita tidak perlu membuat yang ribet-ribet, kita bisa membuat yang ready to wear yang banyak diminta atau banyak diinginkan oleh para customer, yaitu seperti contohnya baju-baju hari-hari, kayak semacam daster, kolor, kemeja-kemeja yang mudah dan simple kita buat dan tidak memerlukan juga modal yang cukup besar, hanya untuk mengisi kekosongan di saat dari customer belum datang. Kita bisa menggunakan waktunya untuk membuat produksi baju-baju tadi ya. Nah, ini sangat bagus karena apa? Dari situ kita bisa memberikan sisipan market, sebenarnya sisipan marketing dari apa yang kita lakukan, yaitu kita bisa membuat produksi kita dengan label yang ada logo dari nama kedai jahit kita, atau kita bisa menyisipkan juga nomor kontak person kita supaya mereka ketika melihat produksi kita ada sign yang mereka bisa menghubungi kita, bisa bertanya lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah yang pasti kita harus menyediakan bahan-bahan material untuk spare, dimana kalau misalnya kita sedang senggang atau tidak sedang mengerjakan pesanan dari para pelanggan, kita bisa membuat produksi yang nantinya akan kita pasarkan baik secara langsung ataupun kita bisa titipkan kepada pengecer atau penjual di toko-toko, tergantung di mana teman-teman mau menjualnya ya. Dan kain-kain ini sebagian saya beli dari bahan kiloan, jadi teman-teman harganya sangat murah, cuma kita harus pintar-pintar memilih ya. Ini masih ada sambungan atau lubang bekas guntingan sampel, kemudian ada cacat atau DS bagian printingnya, tapi masih bisa kita ambil di bagian yang masih baiknya masih lebar. Kita bisa memilih dan
pintar-pintar memilih dalam berbelanja kain ya. Kita berbelanja kain dengan harga yang kalau bisa sangat murah, supaya kita bisa menjualnya juga dengan harga yang tidak terlalu mahal, karena ini hanya bersifat untuk mengisi kekosongan saat tidak ada order ya. Nah, kita bisa membuat daster yang banyak diminta dan diminati oleh ibu-ibu, yang harganya juga tidak terlalu mahal nih teman-teman. Kita bisa menjualnya dengan mudah. Jadi selama kita masih sepi order atau masih belum ada kerjaan job pesanan, kita bisa mengerjakan ini supaya masih tetap ada perputaran modal. Tentunya kita harus punya banyak ide-ide kreatif untuk membuat berbagai macam jenis pakaian yang kita jahit nanti yang akan kita pasarkan ya teman-teman. Kita juga harus selalu update jadinya apa yang sedang tren dan banyak diminati oleh masyarakat ya. Kita bisa cari berbagai referensi dari market-market di sosial media, apa yang paling banyak diminati oleh para customer di sekitar kita. Ini saya membuat contoh set celana yang dari bahan rayon ini masih juga sangat digemari saat ini. Pembuatannya simple saja dan tidak membutuhkan bahan yang banyak, juga hanya sekitar 2,5 meter saja. Dengan harga bahan hanya 20 ribuan saja per meter. Kita bisa menjualnya dari sekitar 80.000 sampai 120.000 ya, atau bisa lebih dari itu sampai 170 ribuan. Intinya sebagai penjahit adalah seorang kreator dan kita tidak boleh kehabisan ide ya. Dan ide itu bisa muncul dari mana saja. Kita bisa mengambil referensi dari sosial media, dari YouTube, dari banyak sumber yang bisa kita cari dan kita aplikasikan untuk kemajuan usaha kita. Nah, ini teman-teman contoh produksi yang saya buat, dan yang terpenting adalah saya memasang label. Kita bisa pesan di toko online untuk pembuatan label sesuai dengan nama usaha kita ya. Kita bisa menyisipkan juga nomor telepon. Nah, kemudian ini tali untuk hang tag sebagai pelengkap saja kalau misalnya kita mau menggunakan hang tag ya. Nah, ini saya ada hang tag yaitu kertas dengan logo nama usaha kita. Kita bisa sisipkan juga nomor telepon di situ teman-teman, serta lokasi usahanya ya. Kita bisa pasangkan di bajunya supaya ketika mereka bisa melihat itu sebagai brand dari produksi kita. Kemudian jangan lupa teman-teman, ini adalah hal sepele tapi sangat menunjang sekali. Kita menyediakan plastik pengemasan ya. Setelah kita produksi, kita kemas dengan baik yang kira-kira sama dengan yang para penjual dapatkan dari pasar ya. Kita kemas hasil produksi kita dan siap untuk dipasarkan nih teman-teman. Ini ada lubangnya, kita bisa tekan supaya presisi. Kita keluarkan anginnya dan produksi siap dipasarkan. Oke teman-teman, itu saja. Selamat mencoba. Terima kasih telah menyaksikan ini sampai akhir. Wassalamualaikum.